Dilanjutkan perkara nomor 191, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Sebelum kami bacakan jawaban termohon, mohon izin Yang Mulia untuk mengajukan renvoy. Renvoy apa itu? Pertama di halaman 5, di tabel perolehan suara, nomor 2 Partai Amanat Nasional, perolehan suara menurut pemohon, kami renvo angkanya 262.315. Yang kedua, halaman 6, tabel 1, di situ tertulis Kabupaten Banjarmasin, kami renvoy Kota Banjarmasin. Yang ketiga, halaman 13, baris ke-5, Kabupaten Tanah Bambu tertulis, yang betul adalah Kabupaten Tanah Bumbu. Renvoy yang kami sampaikan ada 3. Yang selanjutnya adalah kami mengajukan kelengkapan alat bukti. Pertama, kelengkapan alat bukti T50, yaitu... Jawabannya dulu disampaikan. Oh, siap, Yang Mulia. Yang Mulia, Ketua Mahkamah Konstitusi dan seterusnya dianggap dibacakan. Kami lanjut ke pokok permohonan. Silakan. Pokok permohonan pertama, bahwa rekapitulasi berjenjang yang dilaksanakan jajaran penyelenggara pemilu mulai dari TPS hingga ke tingkat kecamatan di semua PPK se-Provinsi Kalimantan Selatan berjalan dengan baik dan tanpa ada sanggahan dan keberatan dari pengawas dan saksi partai politik, tak terkecuali di 3 kabupaten yang dipermasalahkan oleh pemohon, yaitu Kota Banjarmasin, kami renvoy juga Kota Banjarmasin, Kabupaten Kota Baru, dan Kabupaten Tanah Bumbu. Yang kedua, bahwa saksi pemohon mulai mengajukan keberatan hanya pada pleno rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan di tingkat kabupaten kota, yaitu di Kota Banjarmasin, yang kemudian diajukan juga saat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat nasional yang dilakukan oleh KPRI. Namun setelah dilakukan penelusuran dan pencermatan keberatan yang diajukan pemohon tidak berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak dapat ditindaklanjuti. Yang ketiga, bahwa termohon telah melakukan pencermatan dengan seksama dengan membandingkan perolehan suara yang didalilkan pemohon, ditemukan fakta bahwa hasil perolehan suara Partai Amanat Nasional yang tercatat dalam model C hasil DPR di TPS dan model D hasil kecamatan DPR serta model D hasil kabupaten kota DPR hingga model D hasil provinsi DPR sama dan tidak ditemukan perbedaan sama sekali. Bukti T132 sampai dengan T139. Keempat, bahwa hasil perolehan suara yang benar berdasarkan hasil rekapitulasi berjenjang yang dilakukan oleh termohon dan pengisian keanggotaan DPR RI daerah pemilihan Kalimantan Selatan II adalah sebagai berikut. Bukti di T140 dan T141. Tabel yaitu PD Perjuangan perolehan suara menurut pemohon 89875 dan perolehan suara PD Perjuangan menurut termohon 89875. Sementara di Partai Amanat Nasional menurut pemohon 262315 dan menurut termohon 278005. 5. Bahwa saksi pemohon pernah mengajukan laporan ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dengan nomor 006-Prov-22-00-3-2024
tertanggal 6 Maret 2024, namun melalui surat pernyataan nomor 930-X-DPD garis datar 14.D-3 pemohon menyatakan mencabut pengaduan tersebut. Bukti T2. 6. Bahwa saat pleno rekapitulasi perolehan suara nasional dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum di Jakarta, diketahui pemohon juga membuat laporan pelanggaran administrasi ke Bawaslu Republik Indonesia dengan terlapor KPU Republik Indonesia, dan laporan tersebut telah ditindaklanjuti dengan putusan Bawaslu Republik Indonesia nomor 0,02-ADM-PL-00.00/3 yang pada amarnya berbunyi sebagai berikut. 1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan, dan seterusnya dianggap dibacakan. Ketujuh, bahwa putusan akuo sama sekali tidak menyatakan adanya kesalahan perhitungan suara dan tidak pula memerintahkan untuk melakukan perbaikan atau penyandingan terkait perolehan suara, baik suara pemohon maupun partai lain. Bukti T3. 2.1. Perolehan suara pemohon dan menurut termohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Kalimantan Selatan 2 di Kota Banjarmasin. Tabel dianggap dibacakan. Halaman berapa itu? Halaman 6. Lanjut ke halaman 7 yang mulia. Keterangan dari tabel. Pertama, bahwa terhadap dalil pemohon antara suara PAN secara kumulatif pada seluruh C hasil di Kota Banjarmasin adalah sebesar 53.528 suara. Namun pada D hasil Kecamatan suara Partai Amanat Nasional berubah menjadi 90.558 suara. Dan pada dokumen D hasil Kabupaten Kota suara Partai Amanat Nasional menjadi 91.269 suara. Terakhir di D hasil Provinsi suara Partai Amanat Nasional tetap sebesar 91.269 suara adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena faktanya perolehan suara Partai Amanat Nasional di form model C hasil, model D hasil Kecamatan, model D hasil Kabupaten Kota, dan model D hasil Provinsi adalah sama, yakni 91.269. Bukti T138. Yang kedua, dengan demikian apabila dibandingkan C hasil per TPS, maka suara Partai Amanat Nasional di D hasil Kecamatan dan D hasil Kabupaten Kota serta D hasil Provinsi di Kota Banjarmasin tidak ditemukan penambahan suara. Selanjutnya 2.2 perolehan suara pemohon dan menurut termohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Kalimantan Selatan 2 di Kabupaten Tanah Bumbu dianggap dibacakan. Keterangan tabel. Yang pertama, bahwa terhadap dalil pemohon di Kabupaten Tanah Bumbu, suara Partai Amanat Nasional pada C hasil sebesar 40.947 suara, dan di D hasil Kecamatan, suara Partai Amanat Nasional menjadi 65.868 suara. Dengan demikian, suara Partai Amanat Nasional di D hasil Kecamatan bertambah sebesar 24.921 suara, sedangkan suara Partai Amanat Nasional di dalam perbandingan antara D hasil Kecamatan yang sebesar 65.868 dengan D hasil Kabupaten Kota sebesar 64.063, maka dengan demikian selisih suara Partai Amanat Nasional di antara dokumen D hasil dengan D hasil Kabupaten Kota dan D hasil Provinsi berkurang sebesar 1.805 suara adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena faktanya perolehan suara Partai Amanat Nasional di form D hasil, model D hasil Kecamatan, model D hasil Kabupaten Kota, dan D hasil Provinsi adalah sama, yakni 64.063 suara. Bukti T136. Yang kedua, dengan demikian bila dibandingkan C hasil per TPS,
maka suara Partai Amanat Nasional di D hasil kecamatan, D hasil kabupaten kota, dan D hasil provinsi di Kabupaten Tanah Bumbu tidak ditemukan penambahan suara. 2.3. Perolehan suara pemohon dan menurut termohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Kalimantan Selatan II di Kabupaten Kota Baru. Untuk selanjutnya dianggap dibacakan. Keterangan. Tidak usah harus dibaca semua, Pak. Jelaskan saja. Siap, Yang Mulia. Ya, esensinya yang mana untuk Kota Baru seperti apa, untuk Ya. Kota Baru tidak ada penambahan. penambahan untuk Partai PAN kan maksudnya kan? Ya, siap. Terus mana lagi berikutnya? Lanjut ke halaman 13, Yang Mulia. 13 ya. Keterangan tabel. Bahwa persandingan perolehan suara Partai Amanat Nasional menurut pemohon dan termohon pada TPS se-Kabupaten Tanah Bumbu yang didalilkan dalam permohonan pemohon adalah sebagai berikut. Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai terjadinya penambahan perolehan suara Partai Amanat Nasional di sejumlah TPS se-Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 5.488 suara adalah tidak benar dan tidak berdasar. Karena faktanya perolehan suara di sejumlah TPS se-Kabupaten Tanah Bumbu yang dimohonkan pemohon yang tertuang dalam POM model C hasil jumlahnya sama dengan yang tertuang dalam POM model D hasil kecamatan. Bukti T48 sampai dengan T101. Ya, tabel dianggap dibacakan. Ya, tabel dianggap dibacakan. Lanjut ke halaman 27, Yang Mulia. Halaman 27, pertama bahwa dalil permohonan pemohon terkait penambahan perolehan suara Partai Amanat Nasional di sejumlah TPS pada 4 kecamatan sekota Banjarmasin sebanyak 9.395 suara adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Yang kelima, bahwa persandingan perolehan suara menurut pemohon terbantahkan dengan perolehan suara sesuai model D hasil KPU dan model D hasil kecamatan yang termohon jelaskan dengan detail sebagaimana tabel berikut. Bukti T102 dan sampai dengan T123 dianggap dibacakan. Lanjut ke halaman 47, Yang Mulia. Di halaman 47, poin 6, silakan. bahwa menurut termohon persandingan antara model C hasil DPR dan D hasil kecamatan DPR yang didalilkan pemohon dari masing-masing TPS di kota Banjarmasin adalah tidak benar dan data-data yang didalilkan pemohon merupakan angka-angka yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ketujuh, bahwa terbukti dari 1.940 TPS di kota Banjarmasin, pemohon hanya mampu menyandingkan perolehan suara di 386 TPS saja. Dan itu pun bersumber dari data yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga dalil permohonan pemohon yang menyatakan telah terjadi penggelembungan suara Partai Amanat Nasional di sejumlah 37.741 di kota Banjarmasin adalah tidak berdasarkan hukum dan sepatutnya untuk dinyatakan ditolak. Yang kedelapan, bahwa dalam permohonannya, pemohon juga mempersoalkan 4 TPS di Kabupaten Tanah Laut, yaitu TPS 5 Desa Sumber Mulia, TPS 9 Desa Sumberjaya, TPS 4 Desa Bluru, dan TPS 2 Desa Pantai Harapan. Namun pemohon tidak menampilkan data persandingan serta tidak menjelaskan berapa selisih yang menurut pemohon pada TPS-TPS tersebut. Sehingga dalil pemohon terkait tidak berdasar hukum sehingga haruslah ditolak. Bukti T4 sampai dengan T11. 9. Bahwa permohonan pemohon yang mendalilkan terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemilu berlangsung tidak secara jujur dan tidak adil atau dugaan telah melanggar asas dan prinsip pemilu merupakan asumsi subjektivitas pemohon dan bersumber dari penggiringan opini yang dilakukan pemohon sendiri untuk mengelabui mahkamah. Sejatinya proses rekapitulasi perolehan hasil suara di semua tingkatan dalam pemilu 2024 khususnya untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Kalimantan Selatan II
telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon untuk seluruhnya, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan, kami ulangi, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024. Selanjutnya, menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI daerah pemilihan Kalimantan Selatan II sebagai berikut. Yang pertama, Partai Politik PDI Perjuangan, perolehan suara di C hasil 89.875 dan di D hasil 89.875 dan perolehan suara Partai Amanat Nasional di C hasil 278.005 dan di D hasil 278.005. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum termohon. Terima kasih. Baik. Silakan dari pihak terkait, Partai PAN. Terima kasih Yang Mulia. Izin sebelumnya, sembari kami membacakan keterangan pihak terkait, kami juga akan menampilkan slide Yang Mulia. Izin berkaitan dengan keterangan pihak terkait. Sudah koordinasi dengan petugas tadi? Sudah Yang Mulia. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Dalam eksepsi pertama, kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami lanjut kepada poin keempat, bahwa dalil-dalil yang dicantumkan oleh pemohon pada posita maupun petitum sebagaimana dimaksud pemohon pada perkara akuo, pihak terkait menilai bahwa permohonan akuo merupakan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang harus diselesaikan pada tempat dan waktu di mana pelanggaran administratif tersebut diduga terjadi dengan mekanisme pemeriksaan acara cepat secara seketika berdasarkan pasal 473 Undang-Undang Pemilu junto pasal 12, pasal 41 ayat 1 dan ayat 3 per Bawaslu 8 tahun 2022 dianggap dibacakan. Bahwa terhadap rekapitulasi berjenjang baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun nasional, Bawaslu selalu hadir dan ikut andil dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya rekapitulasi penghitungan suara di semua tingkat. Namun tidak pernah dimanfaatkan oleh pemohon berkaitan dengan mekanisme pemeriksaan acara cepat yang pada pokoknya mengatur terhadap perselisihan antara KPU dan peserta pemilu. Selanjutnya, objek PHPU yang dipermasalahkan pemohon merupakan dalil yang berangkat dari putusan administratif Bawaslu RI yang bermasalah, melawan hukum, dan melanggar kode etik perilaku penyelenggara pemilu. Alasannya, laporan diterima pada hari Sabtu merupakan hari libur, proses penanganan melanggar prinsip pembuktian, dalam persidangan tidak terungkap fakta penyandingan data C hasil milik pelapor dengan C hasil milik KPU. Sehingga kami menemukan adanya laporan kepada DKPP terhadap proses formil dan material tersebut. Yang kedua, kedudukan hukum atau legal standing pemohon. Eksepsi kami berkaitan dengan kedudukan hukum dan legal standing pemohon, bahwa dalam permohonan pemohon maupun perbaikannya, kuasa hukum pemohon kesemuanya tidak mencantumkan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum, karena dalam permohonan pemohon tersebut menggunakan kuasa hukum dalam mengajukan permohonannya, sehingga lazimnya harus mencantumkan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum. Hal ini diatur dalam pasal 11 ayat 2 PMK nomor 2 tahun 2023 tentang tata beracara PHPU anggota DPR dan DPRD. Bahwa dengan tidak dicantumkannya kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum, maka sudah sepantasnya permohonan pemohon maupun perbaikannya telah menyalahi syarat formil sebagaimana pasal 11 ayat 2 huruf A PMK nomor 2 2023 dan seterusnya dianggap dibacakan. Iya, yang berkaitan abskur apa?
Yang terakhir, eksepsi berkaitan dengan obscure libel, bahwa dalil pemohonan permasalahan mengenai perbedaan rekapitulasi antara C hasil salinan dengan D hasil kecamatan, namun pemohon tidak menjelaskan dari mana pemohon mendapatkan sumber sandingan bukti yang pemohon sajikan, padahal dokumen C hasil salinan yang pihak terkait dapatkan dari saksi mandat, sebagian besar tidak ada saksi mandat dari pemohon yang hadir. Selain itu, pemohon juga mendalilkan dalam positanya angka 20, suara PAN mengalami penggelembungan sebanyak 72.094 suara yang tersebar di 3 kabupaten kota, yakni Banjarmasin, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kota Baru. Namun terhadap dugaan penggelembungan yang dimaksud dalam pemohon, bertentangan dalam dalil pemohon sendiri yang positanya angka 23 sampai 26, yaitu mendalilkan penambahan suara PAN sebanyak 15.690 suara, sehingga terjadi ketidaksesuaian tuduhan penggelembungan suara pada posita dengan posita serta posita dengan petitum. Oleh karenanya pemohon tidak jelas. Iya. Selain itu yang mulia, di angka 3, dalam posita angka 20 tersebut juga terdapat adanya daftar TPS yang pemohon sajikan, ada 4 TPS di Kabupaten Tanah Laut. Padahal dalam petitum tidak pernah dijabarkan terkait dengan sandingan data maupun terkait dengan TPS-TPS yang dimaksud di Kabupaten Tanah Laut tersebut. Karena dalam dalil pemohon hanya 3 kabupaten, yaitu Kota Banjarmasin, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kabupaten Kota Baru. Lanjut yang mulia, langsung nomor 5, bahwa mengenai selisih Selebihnya suara. jangan dibacakan kalau soal eksepsi. Langsung ke pokok saja. Siap. Dilanjutkan oleh rekan kami yang mulia. Izin melanjutkan yang mulia terkait dengan pokok permohonan. Silakan. Dalam pokok permohonan, A. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Pihak terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara pihak terkait adalah sebesar 278.005 suara. Adapun versi pemohon, pihak terkait perolehan suara pihak terkait sebesar 262.319 suara, sehingga terdapat selisih sekitar 15.690 suara. Pihak terkait menanggapi dalil tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Sebab perolehan suara pihak terkait merupakan perolehan suara yang telah melewati proses rekapitulasi secara berjenjang, baik pada tingkat kecamatan, kabupaten kota, provinsi, hingga tingkat nasional. Perolehan suara pihak terkait konsisten dan tidak ada perbedaan hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dalam tabel 3 dianggap dibacakan yang mulia. Bahwa terhadap pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di semua tingkatan, apabila terdapat perbedaan, maka terbuka ruang untuk dilakukan koreksi. Bahwa pada saat rekapitulasi di 4 kecamatan Kota Banjarmasin, 6 kecamatan Kabupaten Tanah Bumbu, dan 6 kecamatan di Kabupaten, 5 kecamatan Kabupaten Kota Baru, saksi mandat dari Partai PDIP tidak menyampaikan keberatan dan atau koreksi untuk mencocokkan data C hasil salinan DPR yang dimilikinya dengan data D hasil DPR. Bahwa selanjutnya mulia, jika dilihat dari dimensi pengawasan pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di semua tingkatan diawasi langsung oleh jajaran pengawas pemilu pada semua tingkatan. Bahwa berdasarkan fakta yang terjadi, tidak ada satupun temuan yang ditemukan oleh jajaran pengawas pemilu yang berpotensi pada pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme. Bahwa sekalipun terdapat dugaan pelanggaran administratif, hal itu dapat diselesaikan oleh pengawas pemilu dengan mekanisme pemeriksaan acara cepat. Bahwa fakta yang terjadi pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada setiap tingkatan tidak ditemukan adanya temuan pengawas pemilu maupun laporan dari saksi mandat Partai PDIP yang mengarah pada perselisihan atau keberatan terhadap pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Bahwa pihak terkait perlu memaparkan perbandingan bukti berupa C hasil salinan DPR dari seluruh TPS di 4 kecamatan pada Kota Banjarmasin, 6 kecamatan pada Kabupaten Tanah Bumbu, dan 6 kecamatan pada Kabupaten Kota Baru, sebagaimana terlampir dalam tabel berikut selanjutnya dianggap dibacakan yang mulia. Langsung poin B terkait putusan Bawaslu RI merupakan putusan yang lahir setelah penetapan hasil pemilu secara nasional serta cacat formil dan material. Pihak terkait perlu untuk menegaskan
bahwa putusan Bawaslu tersebut diputus setelah selesainya seluruh tahapan rekapitulasi suara nasional oleh KPU RI. Bahwa terhadap adanya putusan Bawaslu, pihak terkait perlu menegaskan bahwa terdapat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 146 dan seterusnya yang menegaskan bahwa segala macam permasalahan hukum harus diselesaikan sebelum ditetapkannya hasil pemilu. Oleh karenanya putusan Bawaslu tersebut harus dikesampingkan. Selanjutnya terkait adanya pelanggaran formil dan material dalam putusan Bawaslu tersebut dianggap dibacakan yang mulia. Selanjutnya, setelah pihak terkait melakukan telaah dengan seksama, ternyata putusan Bawaslu RI tersebut bias dan Bawaslu RI terseret pada argumentasi hitungan-hitungan soal angka yang seharusnya bukan kewenangan dari Bawaslu RI. Bahkan selisih angka 15.654 suara, Bawaslu RI hanya bersandar pada tabel angka yang dihadirkan oleh pelapor tanpa dikonfirmasi terlebih dahulu dengan terlapor atau KPU. Bahwa tindakan Bawaslu RI yang menerima, memproses, dan memutuskan laporan dugaan pelanggaran administratif sehingga melahirkan putusan Bawaslu RI nomor 2 dan seterusnya menurut pihak terkait telah melanggar kode etik dan kode perilaku penyelenggara pemilu. Atas dasar tersebut juga terdapat laporan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku penyelenggara pemilu di DKPP dengan nomor tanda terima pengaduan nomor 238 dan seterusnya. Yang mana lagi tidak harus dibaca semua. C. Proses rekapitulasi hasil pemilu telah dilaksanakan secara berjenjang. Langsung poin 5 yang mulia, bahwa fakta hukum yang pihak terkait cermati rekapitulasi berjenjang yang telah dilaksanakan senyatanya tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh pemohon dari tingkat TPS, kecamatan, kabupaten, kota, dan provinsi. Artinya, pemohon sebenarnya telah menerima proses rekapitulasi berjenjang hingga tingkat provinsi. Hal yang aneh dan tidak berdasar jika pemohon justru mempersoalkan pada tahap rekapitulasi nasional. Bahwa permasalahan yang diajukan keberatan oleh pemohon dalam tahap rekapitulasi nasional adalah proses rekapitulasi pada tingkat kecamatan. Hal ini tidak sesuai dengan lokus dan tempat kejadiannya. Seharusnya pemohon mengajukan keberatan tersebut pada rekapitulasi tingkat kecamatan. Petitum. Berdasarkan seluruh uraian-uraian keterangan sebagaimana di atas, dengan ini pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, 1. Menerima eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. 2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok permohonan, 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan benar surat keputusan dan seterusnya dianggap dibacakan. 3. Menetapkan perolehan suara pihak terkait dan seterusnya dianggap dibacakan. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Ex equo et bono. Hormat kami, kuasa hukum pihak terkait. Sekian yang mulia. Terima kasih. Baik, Izin yang mulia, terkait dengan kelengkapan alat bukti kami akan sampaikan hari ini yang mulia. iya. Siap. Terima kasih yang mulia. Untuk alat bukti tambahan perkara ini ya, atau untuk pihak terkait ya. Untuk pihak terkait yang mulia. Coba nanti mau diserahkan jam berapa itu? Harus jam kerja ya, jangan. Kan Sudah yang, siap yang mulia. yang banyak itu kan yang tadi dilaporkan ke paniteraan. Sudah siap yang mulia. Dan itu sebenarnya juga relevansinya kan untuk nanti kalau perkara ini sampai di tingkat pembuktian kan. Siap. Jadi tidak harus diserahkan sekarang juga boleh sebenarnya. Baik, terima kasih yang mulia. Silakan dari Bawaslu. Coba dijelaskan soal rekomendasi ini bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Yang mulia, izin menyampaikan terkait putusan Bawaslu RI. Terkait putusan Bawaslu RI terhadap laporan dugaan pelanggaran pemilu yang terregister di 002 dan seterusnya dengan pelapor yaitu Harli Muin.
yang putusannya adalah menyatakan terlapor yaitu KPU RI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat nasional. Gitu aja, Yang Mulia. Dikeluarkan kapan itu? Tanggal 20 Maret ya? Ya, 12 Maret. 12 Maret. Bukan. Ya, itu Yang Mulia. Yang? Tanggal 12 Maret. Bukan 20. Nah, tadi. Kamis 21 malam. Ini yang RI ya Pak? Atau yang Bawaslu Provinsi ada? Oh, yang di provinsi nggak ada, Yang Mulia. Makanya yang RI Pak. Nah, jadi yang RI ini dimasukkan ke di Kalsel, Yang Mulia. Iya. Nah, ini dikeluarkan 21 ini ya. 21 Maret ini ya. Ini berkaitan dengan apa Pak? Ini mewakili Bawaslu RI juga ini bahwa ini terkait dengan dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU RI, Yang Mulia. Bisa dijelaskan apa? Secara spesifik. Dari Bawaslu RI ini, tapi kita coba menjabarkan laporan itu ada terkait pada saat rekap tingkat nasional dari Partai Persatuan PDIP itu dia menyampaikan bahwasanya ada keberatan terkait rekap tingkat nasional. Nah, pada saat itu KPU RI tidak mengindahkan dikarenakan memang dia harusnya sudah terselesaikan di semua jenjang. Itu di TPS, kemudian tingkat Provinsi, PPK, kabupaten. kemudian kabupaten, provinsi, itu harusnya sudah diselesaikan di tingkat itu berdasarkan panduan yang diatur dan regulasi PKPU. Ternyata ini keluar di tingkat nasional. Nah, ternyata di tingkat nasional ini menjadi dasar dari pelapor ini dimasukkan ke dugaan pelanggaran administrasi pemilu dan masuknya ke Bawaslu RI. Begitu Yang Mulia. Itu. Kemudian kenapa rekomendasinya sampai di sini? Apakah memang kelajibannya begini ataukah memang karena sudah Izin Yang Mulia, apa ini? pihak terkait. Ini yang ditanya Bawaslu. Sebentar, Saudara. Baik. Saudara tahu? Izin Yang Mulia, mohon diulang Yang Mulia. Iya. Kenapa ketika itu putusan itu hanya sampai di sini? Apa ini suatu kelaziman atau memang karena ini sudah pada titik apa ini kan sudah setelah penetapan kan 21 ini Iya. diputuskan ini Sudah penetapan tingkat nasional kan? Sudah penetapan tingkat Nah, nasional. apakah kemudian tidak ada yang harus direkomendasikan sehingga hanya sampai pada teguran seperti ini? Biasanya seperti apa? Atau dari komisioner Bawaslu coba Ibu? Ya, Ibu. Ya, izin menjelaskan Yang Mulia. Ya. Karena memang persoalan ini munculnya di saat rekapitulasi nasional sebelumnya, maka kemudian ada dua mekanisme yang bisa ditempuh di Bawaslu, melakukan administrasi cepat atau administrasi biasa. Ya. Dikarenakan yang disoal kemudian banyak, maka untuk melakukan administrasi cepat tidak dimungkinkan. mungkin. Karena itu lalu dalam prosesnya Bawaslu mencoba untuk melihat seluruh data-data yang ada di Bawaslu berdasarkan catatan yang kami punya, selain cek hasil juga data yang ada di Siwaslu. Nah, dari proses itu kemudian berdasarkan hasil persandingan dari 670 TPS yang ada di Kota Baru, Tanah Bumbu, dan Kota Banjarmasin, Bawaslu melihat ada penambahan suara. Karena itu kemudian Bawaslu menyadari tidak bisa lagi memiliki kewenangan untuk masuk pada perselisihan hasil. Karena itulah lalu bunyi dari penanganan pelanggaran administrasi kami sebatas pada menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme. Karena itu kemudian kewenangannya sudah selesai di Bawaslu mengingat sudah selesai rekapitulasi nasional. Bisa diulang Bu, yang terjadi di 3 kabupaten tadi apa? Atau kota tadi? Di
Kabupaten Kota Baru, Tanah Bumbu, dan Kota Banjarmasin, Bawaslu mencoba melakukan penyandingan terhadap 670 TPS yang kemudian persandingan itu berdasarkan hasil salinan data yang ada di Bawaslu Kalimantan Selatan, tetapi kemudian tidak bisa dilakukan penyandingan lebih jauh lagi mengingat tidak ada dokumen baik cek hasil salinan maupun foto cek hasil. Nah, karena keterbatasan inilah maka kami tidak bisa melakukan lebih lanjut. Baik. Jadi diulang Bu, Kota Banjarmasin, Kabupaten Kota Baru, Tanah Bumbu, dan Kabupaten Kota Kota Banjarmasin. Baru, terus Kabupaten Tanah Bumbu ya. Iya. 3 kota kabupaten ya. Apalagi yang mau dilaporkan untuk Bawaslu Provinsi? Silakan kalau masih ada pokok-pokoknya Pak berkaitan dengan persoalan PDIP dengan PAN ini. Baik Yang Mulia, secara esensi kita ringkas saja bahwasanya hasil pengawasan yang kami lakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada Bawaslu semua tingkat dari TPS sampai provinsi itu tidak ada temuan dan laporan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor atau yang sudah dimohonkan ini Yang Mulia. Baik. Dan semuanya bukti-bukti sudah dilampirkan Yang Mulia. Cukup ya? Masih Siap ada? Yang Mulia. Sudah cukup Yang Mulia. Izin termohon menambahkan, diperkenankan. Nah, Bapak tidak ditanya mau cerita apa nih? Ya, bahwa di dalam rekapitulasi tingkat nasional ada permohonan kepada Bawaslu untuk dilakukan pemeriksaan secara cepat. Tapi kemudian karena sudah pada batas akhir penetapan hasil pemilu secara nasional tanggal 20 Maret, maka kemudian sebagaimana disampaikan oleh rekan Bawaslu demikian bunyi dalam putusannya. Namun demikian secara detail semua TPS yang dimintakan untuk dihitung ulang itu sudah kami jawab untuk Tanah Bumbu, Kota Banjarmasin, dan Kabupaten Kota Baru. Di 3 daerah itu semua TPS alhamdulillah tidak ada selisih. Terima kasih. Sudah apa Pak? Di dalam jawaban kami, Ya. di semua TPS di 3 kabupaten tadi, Ya. Kota Banjarmasin, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kabupaten Ya. Kota Baru, sebagaimana dalam jawaban secara detail di semua TPS sudah disajikan. Nah, dalam penyajian ini berdasarkan bukti yang kami siapkan, menurut versi termohon dari pihak kami, bahwa C hasil di TPS, kemudian D hasil di kecamatan, di semua TPS yang dimintakan tadi tidak ada selisih sama sekali. Terima kasih. Baik. Tapi itu kan belum memenuhi apa yang diinginkan Bawaslu kan? Seingat saya karena pemeriksaan cepat, Bawaslu belum bisa memeriksa keseluruhan dari semua yang TPS yang dimintakan. Dan sekarang yang dimintakan sudah kami buktikan dalam jawaban. Terima kasih. Baik Pak, nanti kita pertimbangkan semua. Baik, sekarang dilanjutkan perkara 196 untuk KPU, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Salam sejahtera untuk kita semua. Juga buat masyarakat Kalimantan Selatan di Kota Banjar dan Barito Kuala yang mengikuti secara daring. Yang Mulia, terkait dengan jawaban termohon, kami akan sampaikan 3 pokok penting. Yang pertama eksepsi Yang Mulia, kemudian yang kedua pokok perkara, dan yang ketiga petitum. Terkait dengan eksepsi ini Yang Mulia, bahwa permohonan pemohon adalah kabur karena pemohon mendalilkan bahwa ada selisih penghitungan suara atau rekapitulasi penghitungan suara di 1 TPS itu ada selisih 3 suara di Desa Danda Jaya. Itu 3 suara, tetapi faktanya
tidak ada selisih. Suaranya 48 antara pemohon dan pihak terkait. Jadi tidak ada. Sehingga menurut kami eksepsi pemohon adalah kabul. Yang kedua, dalam pokok permohonan pemohon pada intinya mempersoalkan dua hal yang mulia. Yang pertama, pemohon mendalilkan bahwa ada pengurangan suara pemohon sebanyak satu suara. Kemudian dalil yang kedua, pemohon mendalilkan bahwa ada penggelembungan suara sebanyak 6.066 suara dari termohon kepada Partai Amanat Nasional. Itu inti permohonan pemohon. Ya. Untuk itu, atas nama termohon kami menyampaikan bantahan sebagai berikut. Yang pertama, kami menolak semua dalil yang disampaikan oleh pemohon, dan kami menegaskan bahwa perolehan suara pada 7 kecamatan di Kota Banjar yang didalilkan oleh pemohon itu adalah tidak benar. Karena yang benar adalah versi termohon yang telah kami sandingkan yang mulia dalam tabel 1 sampai tabel ke-8 yang mulia, halaman 4 sampai halaman ke-44 yang mulia. Dan mohon dibacakan yang mulia. Silakan. Kemudian yang kedua, pemohon mendalilkan bahwa ada penggelembungan suara ke Partai Amanat Nasional pada 1 kecamatan, yaitu Rantau Badau di Kabupaten Barito Kualo, adalah tidak benar juga yang mulia. Karena kami telah menyandingkan dengan tabel sebagaimana yang kami sebutkan tadi yang mulia. Bahwa benar ada putusan Bawaslu RI tertanggal 29 April 2024 setelah proses rekapitulasi tingkat nasional berlangsung, di mana salah satu amarnya itu menyatakan bahwa terlapor PPK Alu, PPK Astambul di Kabupaten Banjar tidak terbukti. Sementara PPK Gambut, PPK Kertak Hanyar dan Sungai Pinang terbukti. Putusannya itu terjadi pada 29 April 2024 yang mulia. Selanjutnya, kami tegaskan lagi bahwa dalam perolehan suara pemohon di Kecamatan Kertak Hanyar itu Partai Demokrat memperoleh 1.221, sementara PAN 4.018 suara. Dan saksi dari Partai Demokrat tidak mengajukan keberatan yang mulia pada saat rekapitulasi di tingkat TPS maupun di tingkat kecamatan yang mulia. Kemudian di Kecamatan Gambut, Partai Amanat Nasional memperoleh suara 4.597, 4,597 suara yang tersebar pada 148 TPS. Dan saksi juga yang hadir atas nama Bahrudin Effendi, saksi dari pemohon, diam-diam saja dan tidak mengajukan keberatan yang mulia. Kemudian di tingkat Kecamatan Matraman 90 TPS, kemudian di tingkat Kecamatan Cintapuri 45 TPS. Sementara Kecamatan Bantau Badau, Kabupaten Barito Kuala, itu 55 TPS, tidak ada keberatan yang mulia dari saksi. Bahkan semua TPS ini rata-rata tidak dihadiri oleh saksi pemohon. Sebagian besar tidak dihadiri oleh saksi pemohon. Total perbandingan suara yang kami sampaikan dalam tabel adalah sebanyak 406 suara yang mulia. 406 TPS yang mulia. Yang tersebar pada tabel 1 sampai tabel ke-8, halaman 4 sampai halaman 44 jawaban termohon yang mulia. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tibalah kami pada petitum yang mulia. Yang pertama bahwa dalam eksepsi, kami minta kepada majelis hakim untuk menerima eksepsi termohon dan seterusnya. Kemudian yang kedua dalam pokok permohonan,
Yang pertama menolak permohonan pemohon, kemudian yang kedua menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 360 dan seterusnya. Atau jika majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum termohon. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Dilanjut pihak terkait dari 196, Partai PAN juga. Terima kasih Yang Mulia. Sebelumnya mungkin kami mohon izin untuk menampilkan slide. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Bahwa pemohon telah menggunakan upaya koreksi atas putusan Bawaslu Kabupaten Banjar ke Bawaslu RI berdasarkan putusan koreksi oleh Bawaslu RI nomor 019 dan seterusnya yang mengoreksi putusan Bawaslu Kabupaten Banjar dengan nomor 001 dan seterusnya. Terbukti pelanggaran administratif pemilu hanya terjadi di 3 TPS pada 3 kecamatan yang dimaksud. Kami ulangi, terbukti pelanggaran administratif pemilu hanya terjadi di 3 TPS pada 3 kecamatan yang dimaksud. Kendati demikian, atas putusan koreksi tersebut sudah seharusnya tidak terdapat persoalan lagi, sehingga mestinya tidak dapat menjadi dalil dalam permohonan akuo. Bahwa oleh karena semua hak konstitusional telah digunakan oleh pemohon dengan menyampaikan laporan dugaan pelanggaran administratif ke Bawaslu Kabupaten Banjar, telah pula dikoreksi oleh Bawaslu RI, maka seharusnya Mahkamah tidak berwenang memeriksa perkara ini karena secara substansi sudah diperiksa dan ditangani oleh Bawaslu. Jika Mahkamah tetap mengadili perkara ini, maka tentu akan berdampak terhadap adanya potensi konflik kewenangan antara Bawaslu dan Mahkamah. Karena perkara akuo sudah selesai ditangani dan diputus oleh Bawaslu. Selain itu, jika Mahkamah tetap mengadili perkara akuo, maka akan muncul ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum pemilu. Oleh karena itu, sangat beralasan bagi MK untuk menyatakan bahwa permohonan ini tidak dapat diterima. Kemudian untuk kedudukan hukum, berdasarkan pasal 74 ayat 2 huruf C Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan. Bahwa berdasarkan putusan koreksi oleh Bawaslu RI nomor 019 dan seterusnya yang mengoreksi putusan Bawaslu Kabupaten Banjar nomor 001 dan seterusnya, pemohon melakukan upaya koreksi terhadap putusan Bawaslu Kabupaten Banjar tersebut ke Bawaslu RI. Namun putusan Bawaslu RI hanya mengoreksi 3 TPS di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Sungai Pinang di TPS 002 di Desa Rantau Bakula dengan selisih 40 suara, Kecamatan Kertak Hanyar di TPS 008 di Desa Mandarsari dengan selisih 23 suara, dan Kecamatan Gambut di TPS 037 di Desa Gambut dengan selisih 30 suara. Dan total selisih keseluruhan adalah 93 suara. Bahwa terhadap selisih 93 suara tersebut tentu tidak dapat mempengaruhi hasil pemilu tahun 2024 untuk pengisian keanggotaan DPR di daerah pemilihan Kalimantan 1. Dengan kata lain, pihak terkait tetap unggul apabila kemudian perolehan suara pihak terkait ada 3 kecamatan dikurangi 93 suara sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini dianggap dibacakan. Bahwa terhadap 2 kecamatan, yakni Kecamatan Astambul dan Kecamatan Aluh-Aluh, menurut Bawaslu RI, proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat kecamatan yang dilakukan oleh PPK pada Kecamatan Akuo telah sesuai dengan tata cara, mekanisme, atau prosedur, sehingga pada 2 kecamatan tersebut perolehan suara pihak terkait tidak berubah atau tidak dikoreksi oleh Bawaslu RI. Bahwa pemohon dalam dalil permohonannya menambahkan 3 kecamatan baru, yakni Kecamatan Mataraman dan Kecamatan Cintapuri di Kabupaten Banjar dan Kecamatan Rantau Badauh di Kabupaten Barito Kuala dengan jumlah TPS sebanyak 192 TPS terhadap dalil tersebut setelah pihak terkait cermati dengan seksama,
Pemohon mendalilkan adanya penambahan suara pihak terkait di 3 kecamatan tersebut sebanyak 1.156 dan penambahan suara pemohon sebanyak 4 suara. Dalam hal ini, pihak terkait menilai terhadap penambahan 3 kecamatan dalam permohonan, pemohon hanya dijadikan sebagai cara agar perkara akuo terkesan baru untuk menghindari nebis in idem. Tabel dianggap dibacakan. Selanjutnya, bahwa kendati pun dalil pemohon sebagaimana tabel di atas, terdapat penambahan suara pihak terkait sebanyak 1.156, jumlah tersebut sama sekali tidak dapat mempengaruhi hasil pemilu tahun 2024 untuk pengisian keanggotaan DPR di daerah pemilihan Kalimantan 1, Dapil Kalsel 1. Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas, terhadap 8 kecamatan yang didalilkan pemohon, jumlah perolehan suara pihak terkait sebesar 16.867 dan perolehan suara pemohon 4.750. Dengan kata lain, pihak terkait unggul 12.117 suara. Di samping itu, pemohon sama sekali tidak memiliki saksi mandat di seluruh TPS di kecamatan yang pemohon dalilkan dalam permohonannya. Kami ulangi, di samping itu, pemohon sama sekali tidak memiliki saksi mandat di seluruh TPS di kecamatan yang pemohon dalilkan dalam permohonannya. Bahwa berdasarkan rekapitulasi pada tabel-tabel di atas, sekalipun dikurangi dengan selisih suara berdasarkan putusan koreksi Bawaslu RI dan sekalipun dikurangi dengan selisih suara yang dituduhkan oleh pemohon pada 3 kecamatan tambahan yang didalilkan oleh pemohon, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Cintapuri, Kabupaten Banjar, dan Kecamatan Rantau Badau, Kabupaten Barito Kuala di permohonan akuo. Hal tersebut sama sekali tidak mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di daerah pemilihan Kalimantan Selatan 1. Artinya, pihak terkait walau bagaimanapun tetap unggul daripada pihak pemohon, yaitu suara pemohon Demokrat sebanyak 89.976 dan pihak terkait PAN sebanyak 93.353, sehingga pihak terkait unggul sebanyak 3.377. Iya, sudah, selebihnya dianggap dibacakan. Kan penekanannya pada itu kan, sudah diulang-ulang terus. Baik, untuk tenggak waktu dianggap dibacakan juga. Yang selanjutnya adalah permohonan pemohon tidak jelas. Apa itu yang tidak jelas? 1 poin saja untuk alasannya. Bahwa oleh karena bukti-bukti formulir yang disajikan oleh pemohon diragukan kebenarannya karena hanya berupa foto, hasil scan, dan atau fotokopi, maka pihak terkait beranggapan bahwa bukti-bukti tersebut tidak dapat dijadikan dasar. Apalagi bahwa pihak alasan terkait eksepsi. Mempertanyakan keabsahan Yaitu legalitas. salah satu alasannya itu cukup. Selebihnya alasan apa lagi untuk eksepsi? Baik, selanjutnya. Masuk pokok, silakan. Bahwa melihat pada saat persidangan pendahuluan pada tanggal 2 Mei kemarin, tahun 2024, Majelis yang mulia sangat menekankan ketelitian serta kehati-hatian dalam proses persidangan di mahkamah. Hal ini berkaca pada Pilkada tahun 2020 di mana terdapat permohonan yang dicabut oleh pihak yang memalsukan identitas sehingga merugikan persidangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa apabila melihat jauh ke belakang pada saat PHPU Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 terdapat alat bukti dengan nomor P252 berupa surat pernyataan yang dihadirkan pada saat persidangan di Mahkamah Konstitusi telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi pada putusannya nomor 124 dan seterusnya halaman 1142 hingga amar putusannya sampai pada pemungutan suara ulang yang membuat semua orang dirugikan termasuk negara juga mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Padahal alat bukti surat pernyataan tersebut telah terindikasi palsu dan telah dibantah oleh orang yang bertanda tangan di surat tersebut hingga saat ini masih bergulir di proses penyidikan kepolisian daerah Kalimantan Selatan. Bahwa apabila dihubungkan dengan perkara akuo, jangan sampai kejadian serupa terulang kembali dengan alat bukti yang patut diragukan keabsahannya dihadirkan di persidangan Mahkamah Konstitusi. Iya, dalil yang hari ini dijawab apa intinya coba. Cukup yang mulia. Cukup. Silakan petitumnya. Pokok perkara sedikit yang mulia, melanjutkan. Di bagian mana? Di bagian buat slide tapi malah tambah enggak batasannya enggak limitatif. Silakan mau tampilkan yang mana untuk pokok.
Pokok perkara di halaman 26 yang mulia, terkait di Kecamatan Kertakhanyar, kami membuktikan di PT 19 sampai dengan PT 168, kami mencocokkan C hasil salinan dengan D hasil kecamatan bahwa tidak ada penambahan suara pihak terkait dan tidak ada pengurangan suara pemohon. Begitupun juga di Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar, kami juga dalilkan dalam nantinya di alat bukti. Begitu juga di Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar, dan pada intinya di semua kecamatan dalam 8 kecamatan Kabupaten Banjar atau 1 kecamatan yang ada di Kabupaten Baritokwala, itu kita anggap C hasil salinan dan D hasil tidak ada penambahan suara pihak terkait dan tidak ada pengurangan suara pemohon. Demikian yang mulia terkait dengan pokok permohonan. Silakan. Selebihnya untuk petitum, dalam eksepsi menerima eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. 2, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2, menyatakan benar surat keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 dan seterusnya. 3, menetapkan perolehan suara pihak terkait dan pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR Dapil Kalsel 1 sebagai berikut. Tabel PAN untuk perolehan suara 94.602, Demokrat 89.979 suara. 4, menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pihak terkait untuk pengisian keanggotaan DPR Dapil Kalsel 1 sebagai berikut dianggap dibacakan. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Hormat kami kuasa hukum pihak terkait ditandatangani. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih. Dari Bawaslu, silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Menyampaikan hasil pengawasan yang berkenaan dengan pokok permohonan. 1, bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi tingkat nasional tidak terdapat temuan dan laporan, bukti PK 2203. 2, berdasarkan pengawasan rekapitulasi tingkat provinsi juga tidak terdapat temuan dan laporan, bukti PK-nya 2204. 3, bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi tingkat Kabupaten Banjar juga tidak terdapat temuan dan laporan, bukti PK 2205. 4, berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi tingkat Kecamatan Kertakhanyar dan 150 TPS Kecamatan Kertakhanyar tidak terdapat temuan dan laporan, bukti PK 06. 5, bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi tingkat Kecamatan Sungai Pinang dan 54 TPS Kecamatan Sungai Pinang tidak terdapat temuan dan laporan, bukti PK 2207. Kemudian berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi tingkat Kecamatan Gambut, 148 TPS Kecamatan Gambut tidak terdapat temuan dan laporan, bukti juga di PK 08. Kemudian 7, berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi tingkat Kecamatan Mataraman dan 92 TPS Kecamatan Mataraman tidak terdapat temuan dan laporan. Kemudian bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi tingkat Kecamatan Astambul dan 133 TPS Kecamatan Astambul tidak terdapat temuan dan laporan. Kemudian 9, bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi tingkat Kecamatan Aluh-Aluh dan 109 TPS Kecamatan Aluh-Aluh tidak terdapat temuan dan laporan. 10, bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi tingkat Kecamatan Cintapuri Darussalam dan 45 TPS Kecamatan Cintapuri Darussalam tidak terdapat temuan dan laporan. 11, bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi tingkat Kabupaten Baritokwala tidak juga terdapat laporan dan temuan, bukti PK-nya juga sudah terlampir. Kemudian 12, bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi tingkat Kecamatan Rantau Bedauh dan 55 TPS Kecamatan Rantau Bedauh tidak terdapat temuan dan laporan. Kemudian terkait penanganan laporan dan temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan, Bawaslu Kabupaten Banjar telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu dengan nomor register 001 sekian. Pihak pelapor yaitu Hairul Paratujali, calon legislatif dari Partai Demokrat. Pihak terlapor yaitu PPK di 5 kecamatan yaitu Banjar, Aluh-Aluh, Kecamatan Astambul, Gambut, dan Kertakhanyar, dan juga Sungai Pinang. Kemudian melaporkan bahwa pokoknya terdapat dugaan pelanggaran administrasi pemilu pada tanggal 29 di 5 kecamatan tersebut berupa perbedaan jumlah perolehan suara yang terdapat dalam C salinan dan D hasil salinan dan D hasil kecamatan. Bawaslu Kabupaten Banjar dalam putusannya menyatakan bahwa terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran tata cara, prosedur, dan mekanisme.
pada tahapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian putusan Bawaslu Kabupaten Banjar tersebut menjadi dasar untuk koreksi kepada Bawaslu RI upaya hukum yang dilakukan oleh pelapor. Kemudian Bawaslu RI mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwasanya dua kecamatan Aluh-Aluh dan Astabul tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu, serta menyatakan bahwa yang terlapor PPK Gambut, PPK Ketahanyar, dan PPK Sungai Pinang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu. Kemudian yang lain bahwa Kabupaten Banjar juga menerima laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu dengan pihak pelapor juga dengan Hairul Patarujali yang melaporkan adanya dugaan pelanggaran pemilu di mana terdapat perbedaan jumlah perolehan suara berdasarkan C hasil dengan C D hasil kecamatan pada 5 kecamatan tersebut, kemudian ditangani oleh Gakumdu dan dinyatakan tidak cukup bukti yang mengarah kepada tindak pidana pemilu. Catatan temponya tabel 16 menjadi 17, tabel 17 menjadi 18, 18 menjadi 19. Catatan tempo seharusnya Partai Demokrat tertulis Partai Amanat Nasional. Demikian Yang Mulia. Yang berkaitan dengan rekomendasi itu untuk 3 kecamatan itu hanya menunjuk untuk TPS-TPS tertentu atau seluruh TPS yang ada di 3 kecamatan itu? Dari pertimbangan yang dikoreksi oleh Bawaslu RI. Bisa ya, dijelaskan? izin menjelaskan Yang Mulia. Ya. Kalau berdasarkan putusan koreksi Bawaslu RI memang hanya merujuk pada 3 TPS aja di kecamatan itu, yaitu di TPS 002, di Desa Rantau Bakula, kemudian ada di TPS 008, Desa Mandarsari, dan ada di TPS 037. Memang dalam konteks ini hanya merujuk di 3 kecamatan, di 3 TPS. Baik. Ada lagi mau dijelaskan dari Bawaslu Provinsi? Cukup Yang Mulia. Kemudian untuk perkara 191 termohon mengajukan bukti T1 sampai dengan 141 namun dengan catatan bukti T50 tidak lengkap yaitu form C TPS 8 Sungai Danau belum ada. Kemudian T78 tidak lengkap juga, form TPS 21 belum ada. Kemudian T106 tidak lengkap yaitu form TPS 18 belum ada. Pihak terkait Partai Amanat Nasional menyerahkan daftar alat bukti PT1 sampai dengan PT 660 namun dengan catatan sebagai berikut. Alat bukti fisik yang diserahkan hanya PT1 sampai dengan PT21 dan PT 659 sampai dengan 660. Bawaslu mengajukan alat bukti P221 sampai dengan PK221 sampai dengan PK2238. Dengan catatan alat bukti fisik yang diserahkan hanya PK221 sampai dengan PK227. Pemohon belum memperbaiki catatan alat bukti pada persidangan sebelumnya yaitu perihal ketidaksesuaian susunan alat bukti fisik P1, P2, dan P3 dalam daftar alat bukti dengan susunan dalam perbaikan permohonan serta alat bukti P5, P4, P90, 138, 146, 225, 234, 237, 333 sampai 336 tidak ada fisiknya. Nanti dicermati kembali. Untuk perkara 196 termohon mengajukan bukti T1 sampai dengan T19 pihak terkait PAN PT1 sampai dengan PT 804 namun dengan catatan alat bukti fisik belum diserahkan, hanya daftarnya saja. Bawaslu menyerahkan bukti PK22.1 sampai dengan PK22.14. Namun alat bukti fisik juga belum diserahkan. Kuasa termohon yang belum tanda tangan adalah Dahlan Pidu.
Kemudian pemohon mengajukan bukti tambahan P803 sampai dengan 810.